Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah Majelis Taklim, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-16 di bulan Syawal, Allah masih mempertemukan kita setelah pertemuan kita yang terakhir kurang lebih 1 bulan lebih. Tepatnya pertemuan terakhir pada waktu itu adalah tanggal 11 Sya'ban, dan hari ini sudah 16 Syawal, 1 bulan lebih kita sudah berpisah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam suasana Idul Fitri, Idul Mubarakun. Mudah-mudahan puasa kita yang ada di bulan suci Ramadan kemarin berkenan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau Lataiful Ma'arif, bahwa indikator yang bisa kita dapati dari amalan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan-amalan yang kita lakukan pasca Ramadan. Maka ulama mengatakan thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan itu adalah dengan terciptanya kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan setelahnya. Sehingga ketika Ibnu Rajab mengatakan taufik yang Allah berikan kepada hambanya adalah dengan ia diberikan kemudahan untuk menjalankan kebaikan yang ia bisa laksanakan setelah Ramadan meninggalkannya. Dan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadan di bulan Syawal ini tidak lain tidak bukan adalah dengan berpuasa di bulan Syawal, dan kita ambil hanya 6 harinya saja. Tidak full seperti Ramadan, karena nas yang kita dapati dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia laksana seperti puasa 1 tahun. Maka rugi kalau kesempatan ini lewat begitu saja. Maka siapa di antara kita yang hadir di majelis ini ataupun di rumah yang belum melaksanakan puasa Syawal, masih ada 14 hari ke depan, dan ini masih sangat cukup karena kita hanya ambil 6 hari dari sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan ini adalah merupakan indikasi di mana ibadah saum Ramadan kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi khazanah simpanan amalan saleh kelak kita di hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Pembahasan yang akan kita ambil pada kesempatan malam hari ini dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi adalah pemimpin yang curang terhadap rakyatnya atau yang dipimpinnya. Ya, dalam bahasa Arab ditulis dengan al-hakimu al-ghash al-fajir, yang kemudian diartikan pemimpin yang curang terhadap rakyatnya yang dipimpinnya, yakni nahwa ra'iyatihi.
Apa yang akan kita bahas tidak lain tidak bukan adalah sebagai peringatan bagi kita, karena memang pembahasan kita dari dulu hingga sekarang, bahkan sampai pembahasan ini selesai, yang kita bahas adalah dosa. Satu pelanggaran yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh setiap kita, apalagi ini masuk dalam kategori dosa besar. Imam Az-Zahabi telah merangkumnya bahwa seorang pemimpin yang melakukan kecurangan, ia tidak amanah terhadap amanah yang dititipkannya, yang kemudian menciderai amanah itu, maka ia sudah masuk dalam kategori annahu qad fa'alal kabair, bahwa ia telah melakukan satu di antara dosa besar yang sesungguhnya kalau itu ia jalankan dengan baik justru akan menghantarkannya kepada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya ini idealnya siapa orang yang akan dijadikan sebagai pemimpin ini secara khusus, siapapun yang akan dijadikan seorang pemimpin, mestinya pembahasan dosa ini di briefing untuk diberikan kepada calon-calon pemimpin kita, supaya mereka betul-betul mengemban amanah ini dengan baik, supaya mereka memahami bahwa kepemimpinan yang saat ini ditunjuk dan mengarah kepadanya tidak lain tidak bukan adalah sarana yang kemudian diberikan oleh Allah untuk menggapai ridhonya, bukan justru sebaliknya menghantarkan kemurkaan Allah sebab karena ia tidak amanah, sebab karena ia berlaku curang terhadap orang yang dipimpinnya atau terhadap rakyat yang ada di bawahnya. Ini secara khusus. Tetapi secara umum pembahasan ini juga mengena kepada diri kita kalau kita lihat kepada sabda yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Dan ini yang berat bagi kita. Kita adalah pemimpin minimal bagi keluarga kita masing-masing. Pemimpin untuk istri, pemimpin untuk anak-anak, pemimpin untuk semua anggota keluarga yang ada di bawah tanggung jawab kita. Maka ini bisa diartikan secara khusus, bisa diartikan secara umum, bisa mengena kepada mereka-mereka yang saat ini mengemban amanah itu sebagai pemimpin, bisa juga kepada kita karena kita sekarang ini adalah juga seorang pemimpin di keluarga kita masing-masing. Mengawali dari apa yang kita bahas, kita bisa lihat dari firman Allah yang ada di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-42. Ini adalah merupakan awalan dari apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya. Apa yang beliau sampaikan mengutip dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih, adzabun alim. Jadi dalam bahasa Arab alim dengan alim berbeda. Alim itu diartikan pedih, diartikan loro, Pak, pedih. Tetapi kalau alim pakai ain itu diartikan zat yang maha mengetahui. Maka beda pengucapan satu huruf saja di awal ataupun di akhir, maka tentu ini akan sangat mempengaruhi terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Maka kenapa kita wajib mempelajari huruf-huruf hijaiyah beserta bagaimana cara membacanya yang kita kenal dengan tahsin, lalu kemudian juga dengan tajwid. Supaya apa? Supaya nggak salah ucap. Ya, lahum adzabun alim dengan lahum adzabun alim tentu berbeda. Kalau ditulis lahum adzabun alim maka tentu salah kaprah. Kalau ada yang cara membacanya begitu. Maka kalimat alim itu diartikan azab yang kemudian disifati dengan kalimat alim yang artinya pedih. Kepedihan itu adalah dalam bentuk siksaan yang Allah akan berikan kepada pertama orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, yaitu alladzina yadhlimunan nas. Yadhlimun itu berarti orang-orang yang menzalimi hak-hak manusia yang ada pada diri mereka, dicabut, dirampas lalu diambil, itu namanya zalim. Kenapa melakukan itu? Dia punya kuasa, dia punya kebijakan.
maka pemimpin yang arif, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana mengerti betul bahwa lawan dari az-zalim, dari yadlimun adalah ya'dilun. Jadi lawan dari kata yadlimun adalah ya'dilun. Orang-orang yang berbuat adil adalah lawan kata dari orang-orang yang berbuat zalim dalam hal kepemimpinan. Kemudian yang kedua, adab itu akan Allah berikan kepada mereka wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, yaitu melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Apa yang kemudian yatajawazuna 'anil had? Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang melampaui batas? Karena mereka sudah melampaui kapasitasnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semestinya hanya mengabdi, menghamba, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu, maka mereka dikatakan hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Kita lihat bagaimana tafsirnya. Ini kita ambil dari tafsir Jalalain, yaitu satu kitab yang ditulis oleh dua imam sekaligus, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Apa yang kemudian ditafsirkan oleh dua imam itu dalam buku mereka? Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat lalim ataupun zalim kepada manusia dan melampaui batas. Jadi langsung ditulis oleh mereka, yaitu orang yang zalim dan yang melampaui batas. Yaitu mereka mengerjakan hal-hal di muka bumi ini tanpa hak. Bukan haknya, tapi diambil. Seperti ketika ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu adalah tindakan zalim terhadap dirinya, melampaui atas batas-batas diri sebagai manusia, tapi kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya orang yang paling kuat di atas yang lemah, mengaku orang yang paling kaya di atas orang yang miskin. Demikian hal yang kemudian akan menjerumuskan kepada pelaku itu kepada kehinaan, karena Allah tak suka dengan perbuatan makhluk yang melampaui batas dari kapasitasnya sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, maka mereka yang mengerjakan hal-hal di muka bumi ini dengan melampaui batas, maksudnya adalah mereka yang berbuat maksiat. Ya, kemaksiatan apapun bentuknya. Jadi walladzina yabghuna fil ardi bighairil haqq, itu maksudnya adalah mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Tidak mencuri tapi tidak sholat, maksiat atau tidak? Maksiat. Jangan dikatakan orang itu adalah orang yang baik. Enggak. Baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa mampu membina hubungan yang baik secara vertikal dan horizontal. Bukan hanya secara horizontal doang, bagaimana hubungan dengan manusia baik. Ia tak pernah menzalimi dengan tangannya, dengan mulutnya atau dengan anggota tubuh yang lain, tapi tak pernah berbuat baik kepada Allah juga dikatakan orang yang tidak sempurna. Atau sebaliknya, bagaimana hubungan dengan Allah begitu amat harmonis, mesranya luar biasa, tapi dengan manusia jahat. Ini juga tidak baik, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Rasul dalam hadis beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, maka punishment, hukuman yang nanti akan Allah berikan kepada mereka, yang Allah sampaikan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-42, mereka itu mendapat adab yang pedih, yaitu adab yang menyakitkan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Itu yang pertama. Pembahasan kita adalah surah Asy-Syura ayat yang ke-42, sekarang Al-Maidah ayat yang ke-79. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi itu adalah buku yang hanya menyampaikan nusus, yaitu nas, dalil yang qat'i, baik dari Quran maupun sunnah, hanya itu saja. Lalu kemudian ditafsirkan ataupun disyarah oleh para ulama, seperti oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Nah, ini yang kemudian membantu kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya Al-Kabair. Baik, ayat yang kedua yang kita angkat adalah Al-Maidah ayat yang ke-79. Apa yang Allah firmankan? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kanu la yatanahawun. Kalau naha yanha itu artinya mencegah, Pak. Tapi karena ada penambahan ta sama alif, ya, maka menjadi kalimat tanaha yatanaha, yang artinya saling mencegah.
Dan ini adalah merupakan fungsi yang kita dapati dari pelajaran ilmu alat seperti ilmu sharaf. Kenapa kita penting untuk mempelajari ilmu gramatika dalam bahasa Arab? Untuk mengetahui perubahan kata yang disertai dengan perubahan makna. Contoh seperti kalimat qatala dengan qatala, sangat berbeda. Di mana qatala artinya membunuh, tapi kalau qatala diartikan berperang. Walaupun juga ujung-ujungnya mateni, ujung-ujungnya membunuh. Lalu ada penambahan tak sama alif, taqatala. Artinya juga berubah lagi, yaitu saling membunuh. Maka ini yang kemudian kita perhatikan di dalam makna yang terkandung di dalam bahasa Arab. Seperti ghafara, artinya apa, Pak? Innallaha yaghfiru dzunubat taibin. Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Kalimat yaghfir. Tapi begitu apa penambahan alif, sin dan ta di awal menjadi istaghfara, maka maknanya berubah. Walaupun tiga kata terakhir sama, istaghfara, ghain, fa dan ra, seperti pada kata ghafara yang tadi kita singgung di awal. Begitu ada penambahan di awal alif, sin dan ta, maka maknanya berubah 180 derajat. Artinya apa? Talabul maghfirah, minta ampun kepada Allah. Jadi astaghfirullahal azim itu artinya, ya Allah, saya minta ampun kepada Allah zat yang maha agung. Jadi beda dengan kalimat ghafara. Kalau ghafara haknya Allah, tapi kalau istighfar kewajiban hamba untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perubahan kata yang kita singgung karena ada kalimat yang berubah dari kalimat yatanahun. Saling mencegah, Pak. Maka diartikan mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maka mungkin, mohon maaf, kita masih bingung kalau kita belum baca tafsirnya. Dan tak berani bagi kita untuk mentafsirkan berdasarkan dengan takwil pikiran kita masing-masing. Kita tak punya kemampuan. Kita tak punya kapasitas untuk mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pikiran kita. Tafsir yang ini adalah merupakan tafsir yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Kebanyakan dari umat Yahudi itu, jadi kalimat kanu la yatanahun, mereka itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Kebanyakan dari umat Yahudi itu bersikap melampaui batas, seperti realita kenyataan yang kita jumpai sekarang ini. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi adalah orang yang gemar melampaui batas, yang kemudian tak mengindahkan perjanjian yang sudah disepakati, dan itu sudah sejak zaman dulu. Maka kalau hari ini ada gencatan senjata antara kaum Yahudi yang ada di Israel dengan rakyat Palestina, lalu besoknya mereka sendiri yang nyerang, wis sorang gumun. Yuk, bahasa Inggrisnya wis sorang gumun. Hari ini gencatan senjata, Pak. Tidak boleh ada yang saling melancarkan serangan. Begitu kaum rakyat Palestina taat dengan peraturan itu, tapi orang Yahudi tidak. Tahu-tahu banyak tentara yang masuk ke Masjid Al-Aqsa lalu kemudian menyerang kembali kaum muslimin ataupun yang lain di Palestina. Dan itu adalah perkara yang nyata sekarang ini, dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Karakter dari orang Yahudi itu begitu, tidak bisa dipercaya. Baik, kita lihat. Sehingga mereka tidak berbeda satu sama lain, dan mereka juga tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar atau penyimpangan yang selalu mereka perbuat. Jadi tidak ada lagi kapasitas tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ada satu yang lain berbuat maksiat, maka dibiarkan saja. Ini yang dimaksudkan kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Jadi mereka itu tidak saling mencegah untuk berbuat mungkar atau terhadap apa yang sudah mereka lakukan dari kemungkaran itu. Sesungguhnya keadaan seperti ini mengisyaratkan betapa buruk apa yang selalu mereka perbuat selama ini. Siapa mereka? Orang Yahudi. Maka kenapa ayat ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi dalam buku beliau adalah agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran atas apa yang Allah angkat dari surah Al-Maidah ayat yang ke-79 tadi. Apa? Agar orang-orang yang disebutkan oleh Allah itu tidak kita lakukan dari sisi sifat buruknya, yaitu mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar. Sehingga umat dari Muhammad itu adalah ketegasan dari yang ada adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Itu yang Allah sampaikan.
Ya, di dalam Al-Quran juz yang ke-11, bagaimana ciri dari umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-amirun, senantiasa mengajak kepada diri, mengajak dan kepada orang lain untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Tapi juga di waktu yang bersamaan adalah annahuna 'anil munkar. Jadi kalau ada perkara yang mungkar, mestinya ada tindakan yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kemampuan yang kita miliki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan kepada kita bagaimana kaifiyah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau tidak mampu pakai tangan, pakai apa Pak? Pakai mulutnya. Pakai mulut itu dalam artian kita bisa menyampaikan informasi kepada orang yang punya wilayah, yang punya kekuatan untuk bisa merubah kemungkaran itu. Kalau pakai tangan kita tidak mampu, karena kita ini bukan siapa-siapa. Kalau pakai tangan, pakai mulut tidak mampu, paling tidak ad'aful iman, yaitu mengingkari dalam hati kita terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berbuat mujrim atau orang-orang yang berbuat jahat. Baik, pembahasan berikutnya setelah tadi yang pertama yang mana Pak? Masih hafal enggak yang pertama? Langsung ujian ini. Asy-Syura ayat 42. Kemudian yang kedua Al-Maidah ayat 79. Kemudian yang ketiga Ibrahim ayat 42 sampai 43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah engkau mengira wahai Muhammad Allah Subhanahu wa taala lalai apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Arti yang kita dapati dari apa yang Allah sampaikan di dalam surah Ibrahim, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim ketika mereka hidup di dunia. Kalau belum ada punishment yang kemudian dirasakan dan ditimpakan kepada mereka orang-orang yang zalim di akhir zaman, bukan berarti Allah diam atau Allah tidak tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada hari itu mata terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ini adalah merupakan gambaran yang nanti akan didapati oleh mereka orang-orang yang berbuat zalim atas apa yang mereka lakukan, dan hukumannya jelas. Muhti'in muqni'i ru'usihim, yaitu apa yang kemudian mereka akan rasakan, mata mereka terbelalak, mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga atau yang keempat, kita akan masuk kepada sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita angkat 3 ayat dari Al-Quran, lalu kemudian beberapa hadis yang kemudian akan kita bahas berkaitan tentang pemimpin yang curang terhadap rakyatnya. Apa yang akan mereka terimakan sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sekarang apa yang kemudian akan disebutkan oleh Rasulnya di dalam sabda beliau. Berawal dari pembahasan kita dari hadis Rasul an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Ma'qil bin Yasar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sekalian ini belajar didik Bang ya, belajar didik. Kalau sudah mendengar kalimat sami'tu, maka setelahnya itu lamnya diberi harokat fathah. Sami'tu Rasulullah. Ya, jadi kalau kita baca lamnya diberi harokat fathah karena ia sebagai objek atau dalam bahasa Arab disebut maf'ul, maka ia harus diberi harokat fathah. Jadi jangan dibaca sami'tu Rasulillah atau dibaca sami'tu Rasulullah. Tetapi yang kita baca adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannata, muttafaqun alaihi. Ini ancamannya luar biasa Pak, kepada pemimpin yang kalimat ghashun itu yang kita bahas. Ya, pemimpin yang kemudian kita sebut sebagai al-imamul ghash.
Maka biasanya kalimat ini juga dipakai di dunia pendidikan. Seperti ada tulisan dari guru yang ditempel di papan pengumuman, apa yang kemudian ditulis mamnu'ul ghish fi asna'il imtihan, misal dilarang nyontek di tengah-tengah aktivitas ujian. Jadi kalimat al-ghish itu diartikan nyontek. Tapi kalau dalam hadis Nabi ini diartikan curang, karena orang yang nyontek itu sesungguhnya ia telah berbuat curang karena ngambil jawaban dari orang lain, ngambil jawaban dari kawannya, dan itu adalah perkara yang tidak boleh. Ya, jadi memberi contekan itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Dan itu termasuk hal yang dilarang. Man ghasyana falaysa minna, itu yang nanti akan kita bahas pada hadis yang kedua. Apa yang kemudian kita fahami, kita lihat dari terjemahannya dulu. Dari Ma'qil bin Yasar, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Jadi ini adalah merupakan hukuman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin yang terlambat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pemimpin yang kemudian sampai akhir hayatnya senangnya zalimin rakyatnya. Contoh, di atas kekuasaan yang dimilikinya pada waktu itu, dengan mudahnya ia ngambil tanah-tanah yang ada di kampung itu, karena setiap orang yang beli di kampung itu harus lewat dia, harus lewat si kepala kampung. Ini contoh ya, contoh bisa saja benar, bisa saja tidak, bisa saja fiktif, bisa saja realita yang kemudian kita angkat lalu kita jadikan pelajaran. Jadi setiap tanah yang dibelinya harus lewat si kepala kampung itu misal, dan gak ada surat. Yes, pokoknya hanya modal kepercayaan. Kamu percaya nggak sama saya? Oh, percaya Pak Lurah. Ya sudah, percaya. Begitu jarak 3, 4, 5 bulan atau setengah tahun, diambil lagi tanah itu. Rakyat tak bisa berbuat kuasa, tak bisa berbuat apa, karena tak ada secari kertas yang menyatakan bahwa dia telah membeli membeli tanah dari si fulan. Dan itu dilakukan beliau sampai akhir hayat. Misal, kalau ada tindakan pemimpin yang suka mendalimi rakyat dan dengan cara mengambil sejengkal tanah atau bahkan lebih daripada itu, maka ia masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi pemimpin itu kesempatan yang kemudian terbuka lebar di hadapannya untuk juga bisa dapat ridha Allah kalau ia amanah, tapi juga ia akan gampang dapat murka Allah dan akan dimasukkan ke dalam nerakanya kalau kepemimpinan itu hanya dijadikan sebagai alat untuk bisa memperkaya diri sendiri atau golongannya. Maka dalam sejarah itu bagaimana kita mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan kalau kita lihat ada 4 kata yang disandarkan kepada beliau. Hakamta ya Umar. Hakamta itu artinya kau telah berbuat atau telah mentahkim, memberikan hukum yang kemudian diterapkan oleh rakyatmu. Fa'adilta, lalu kemudian engkau bisa berbuat adil. Lalu kemudian karena kau berbuat adil, fanimta, maka kau bisa tidur seenak yang kau miliki, ya. Lalu kemudian hakamta fa'adilta, kemudian fa'aminta, ya, yang ketiga aminta, yaitu engkau merasa aman. Lalu kemudian yang keempat, karena kau merasa aman, fanimta, maka kau bisa tidur walaupun di bawah pohon. Kan itu dalam sejarah, Pak. Bagaimana ada utusan orang yang datang cari-cari Umar, yang gambaran mereka Umar itu ada di sebuah istana yang megah, yang kemudian dikawal oleh banyak pengawal untuk melindungi diri beliau. Tapi ternyata begitu ada orang yang nunjuk, tuh, begitu, itu Umar. Semua orang nggak percaya, itu khalifahmu. Bagaimana seorang presiden, seorang khalifah tidur di bawah pohon? Orang ngajeni, Pak. Orang ngajeni kalau sebagai seorang khalifah.
Tidur di bawah pohon. Dan nggak ada yang ngawal. Beliau tidur lalu dikawal dengan pengawalan yang super ketat, itu nggak ada. Nggak ada satupun yang mengawal beliau ketika beliau sedang tidur. Tidur siang, istirahat. Inilah yang kemudian dikenal hakamta fa'adilta fa'aminta fanimta. Karena kau bisa berbuat adil dalam kepemimpinanmu, maka kau merasa aman dan kau merasa bisa tidur kapanpun yang kau mau. Inilah karakter dari pemimpin. Pemimpin itu, Pak, kalau bisa tidur nyenyak berarti dia amanah. Ya. Jadi ciri pemimpin itu kalau bisa tidur nyenyak. Kalau pemimpin sejak diangkat sudah nggak bisa tidur, bisa disikapi. Nggak bisa tidurnya karena mikirin rakyatnya atau karena mikirin kasusnya. Kan gitu ya. Itu yang kemudian terjadi. Maka kalau kemudian ia sampai kepada perkara yang kemudian menjerat pada dirinya karena ia tidak amanah, maka yang ada amanah yang dititipkan kepadanya sebagai jabatan apapun yang saat itu ia emban, maka bukan menjadikan ia orang yang tenang, tapi justru malah menjadi orang yang semakin dekat dengan penjara. Ini yang kemudian kita pahami dari apa yang kita lihat dari pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang tidak jujur, ya, yang tidak jujur, sehingga apa yang kemudian ia dapatkan hanya akan dapat kehinaan di hadapan manusia dan tentu dapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat penjelasan hadis yang kemudian kita pahami dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an ketika beliau mendengar dari apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Sighah atau ungkapan yang disampaikan oleh Rasul itu menunjukkan makna umum. Karena dalam kaidah usul itu kalimat itu tidak akan dibawa khusus kecuali memang ada dalil yang mengkhususkan makna yang bersifat umum. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan kalimat itu yang bersifat verbal, bersifat umum, maka kalimat itu tetap bersifat umum seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian dimaksudkan? Ini mencakup semua orang yang mempunyai kriteria seperti tersebut dalam hadis, yaitu pemimpin. Allah memberinya wewenang untuk mengatur rakyat, baik itu kepemimpinan dalam skala besar yang kemudian kita sebut al-imamatul uzma, yaitu penguasa negara seperti presiden, ataupun dalam skala yang lebih kecil seperti kepala keluarga. Maka kita sebagai kepala keluarga, kalau tidak bisa bersikap baik terhadap istri dan juga kepada anak-anaknya, dan kita mati dalam keadaan mendolimi istri, mendolimi anak, masuk dalam kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Medeni apa mboten, Pak? Medeni, Pak. Ini bukan kaitannya hanya presiden saja, bukan hanya saja gubernur, bukan hanya saja wali kota, bukan hanya saja camat, lurah, Pak RT, Pak RW, atau kepala lingkungan, bukan. Tetapi siapapun yang dirinya disebut sebagai pemimpin, bahkan sampai pemimpin ketika ia disebut sebagai kapsek, kepala sekolah, ataupun mungkin direktur dari sebuah lembaga pendidikan tinggi seperti Polinela ataupun Poltekkes, kan tidak ada jabatan sebagai rektor, yang ada adalah direktur atau direktur perusahaan misal, atau bahkan mungkin ketua takmir masjid, bahkan masuk, Pak, dalam hadis ini. Karena ketua takmir juga pemimpin. Ketika ia memimpin dalam era kepemimpinan sebagai takmir masjid, tidak menjadikan masjid itu adalah sebagai sarana, wahana untuk merekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin, tidak bisa memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan ibadah di dalamnya, maka ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeri, Pak. Maka kenapa dalam Islam itu pemimpin itu, kepemimpinan dicari apa dipilih? Dipilih, Pak. Ojo digoleki. Pilih saya dong, Pak. Gitu. Saya ini orangnya luwes loh. Ya, saya ini orangnya kapabel. Bapak tahu, saya masih muda, saya ganteng lagi. Ya, kalau Bapak pilih saya, insya Allah saya tidak akan mengecewakan Bapak. Itu namanya campaign, kampanye, supaya orang milih kita. Boleh enggak? Enggak boleh.
Yang ada di dalam Islam itu adalah dipilih untuk kemudian diangkat menjadi pemimpin, karena kepemimpinan yang didasarkan atas kepemilihan dari pandangan kaum muslimin itu jauh lebih elegan. Karena banyak pandangan yang kemudian dijadikan sebagai kacamata umat yang kemudian bersatu padu untuk mengangkat satu pemimpin. Maka kalau kemudian kita dipimpin, kemudian kita diangkat untuk menjadi seorang pemimpin, kita juga enak. Kenapa? Karena yang ngangkat orang banyak, yang ngangkat umat. Sehingga kalau ada yang salah, ingat, yang kemudian juga yang mengingatkan adalah umat. Maka kalau bisa jangan cari jabatan. Yang ada kalau memang jabatan itu ada di hadapan kita, ya silahkan diambil. Itu berarti takdir yang kemudian menghantarkan kita untuk menjadi pemimpin, tapi bukan cara dengan kita minta dipilih, tapi umat dan ummahat. Nah gitu ya, umat dan ummahat yang milih kita untuk bisa menjadi pemimpin. Pemimpin apa itu? Pemimpin takmir masjid. Minimal itu. Kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, maka mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung melanjutkan pembahasan dari kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihil jannah. Kalau ada pemimpin yang mati dalam keadaan menzalimi orang yang dipimpinnya atau menzalimi rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Nah, bagaimana tafsir yang kita dapati? Apakah saklek orang itu akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya lalu tidak akan diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surganya? Maka tentu ini yang perlu kita bahas. Perlu kita bahas agar kita tidak salah paham. Maksud dari kalimat Allah Azza wa Jalla mengharamkan atau menafikan dia masuk surga adalah secara langsung, artinya tanpa hisab. Artinya apa? Orang-orang yang mati dalam keadaan masih menzalimi rakyatnya, maka ia akan mendapatkan azab terlebih dahulu dari Allah atas kesalahan dan kelalaiannya karena ia tidak memegang amanah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan itu perlu diganjar. Sebagaimana kebaikan yang diganjar dengan kebaikan berupa ridha dan surga Allah, maka kemudian kelalaian atas amanah yang kemudian ia emban pun juga harus mendapatkan punishment dari Allah berupa murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi tingkatan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir tentu berbeda. Kenapa? Karena azab yang Allah berikan itu mutafawid, bertingkat-tingkat. Tidak sama dalam satu marhalah bahwa azab untuk orang mukmin dengan azab untuk orang kafir lalu kemudian disamakan, tentu tidak. Walaupun dengan menggunakan kata sifat yang sama, azabun alim, tapi kepedihan yang kemudian ada berbeda tingkatannya dengan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Seperti kemudian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebab karena taat dan setianya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Ya Pak ya? Abu Thalib ya. Yang bernama Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala meringankan azab beliau. Walaupun sampai akhirnya beliau tidak beriman kepada keimanan yang kemudian diikuti terhadap kaum muslimin, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab karena beliau senantiasa mengawal dakwah Rasul, senantiasa melindungi Rasul dari ancaman, kemudian juga dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka Allah ringankan azab yang diberikan oleh Allah kepada paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat itu yang kemudian memberi makna kepada kita bahwa tingkatan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman tentu berbeda. Ini bukan berarti dia tidak masuk surga sama sekali. Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Tapi kalau sudah selesai masa hukumannya, kalau sudah selesai masa hukumannya tentu diangkat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ia menjadi penghuni neraka selama-lamanya seperti orang kafir, orang munafik, orang musyrik, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu. Jadi kalau ada orang pemimpin muslim yang kemudian fajir, yang tidak amanah, yang kemudian tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, lalu ia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka Allah ia akan masukkan ke dalam azabnya, tapi untuk sementara waktu.
Jadi untuk orang yang disebutkan dalam hadis di atas, Allah mengharamkannya untuk bisa masuk surga secara langsung tanpa adab. Selesai? Habis ini nggak ada lagi. Pripun, lanjut atau enggak? Lanjut ya. Pripun, lanjut Mas. Apa ditutup saja? Tutup aja ya. Karena dari ini mungkin pertemuan perdana saja. Kita ngawali sebagai warming up, sebagai pemanasan. Nanti untuk pertemuan yang akan datang baru kemudian kita lanjutkan setelah habis isya gitu mungkin ya. Baik, ini yang kemudian bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, walaupun mungkin hanya sekelumit, walaupun hanya sebentar, tetapi pertemuan kita yang sedikit ini mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Dan mari bersama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.